Zara Zetira, ZR-nya terungkap sudah, Zainuddin Ramadi, yang adalah namanya ayah juga. Gitu. Jadi selama ini orang bukan sih katanya Zara Zetira, ternyata iya juga. Ya, Zara Zetira sebagai seorang penulis, udahlah prestasi banyak, kemudian juga mendapatkan penghargaan, bahkan sampai sekarang tetap eksis di dalam dunia terus menulis. Tapi jarang orang yang tahu juga tentang kehidupan pribadinya semenjak pindah ke Toronto. Iya. Ngapain sih? Waktu itu habis menikah, ngurus anak, punya bayi gitu ya. Jadi sekitar mungkin aku ada hampir 17 tahun ya di Toronto. Full ngurus anak sendiri dengan tangan sendiri. Alaya. Alaya dan satu lagi Zolti yang cowok. Mereka di mana sekarang? Mereka masih di Toronto ya. Alaya udah di Ottawa sebenarnya. Udah kuliah. Udah kuliah aja. Yang kecil sekarang 12 tahun. Yang laki. What's in your mind? You left them. Ya, waktu itu saya akhirnya berpisah ya sama suami saya. Mungkin kayaknya berpisahnya juga sangat baik-baik ya. Jadi memang kita grow apart ya. Jadi yang satu tubuhnya ke kanan, saya tubuhnya ke kiri. Jadi udah susah ditarik lagi ya gitu ya, Zolsemba gitu. Nah, tapi kalau orang bilang itu pernikahan, lu gagal ya pernikahannya. Aku nggak menganggap itu sebuah kegagalan ya. Maksudnya untuk bertahan selama 17 tahun itu bagi aku itu sebuah kesuksesan ya, achievement gitu loh, meskipun akhirnya memang nggak happy ending gitu ya, maksudnya nggak sampai langgeng gitu ya, tapi kan that's life gitu ya. Waktu kita duduk, kita memutuskan bukan tentang kita lagi, karena tentang saya dan mantan saya udah selesai, kita udah tahu kita nggak bisa sama-sama. Sekarang apa yang penting adalah anak-anak. Jadi waktu kita duduk, kita itu ngebahas gimana nih anak-anak kita gitu kan. Nah, saya berpendapat meskipun berat sekali untuk seorang ibu ya ninggalin anak-anaknya, tapi saya pikir gini, orang-orang di Indonesia itu setengah mati pengen nyekolahin anaknya di luar negeri ya. Bahkan saya punya teman yang anaknya 11 tahun dikirim ke New York sendiri sama pembantu. Nah, sementara anak-anak saya yang udah jelas-jelas di sana, besar di sana, yang kalau saya tarik lagi dia malah bingung di Jakarta, nggak bisa bahasanya gitu kan. Jadi saya jadi bukan berarti arti meninggalkan mereka. Bukan, itu kesempatan. Justru saya berkorban untuk anak-anak saya gitu ya. Karena kalau dihitung-hitung kita ini sebagai orang tua hidup tinggal berapa lama lagi sih? Tapi mereka kan masa depannya, ya kan? Jadi saya tidak boleh egois. Tisu mana tisu? Oke. Jadi tapi ada hal yang juga mengusik banyak orang untuk belajar ceritanya dari Zara Zetira. Atau bukan cuma sekali menikah? Enggak, saya menikah udah S3 tiga kali menikah. Apa yang bisa Zara bagikan kepada perempuan lain, meaning tentang pernikahan ini dengan semua case-nya tanpa harus menyebut nama? Iya. Kalau pernikahan itu sebetulnya itu kan kembali ke diri sendiri ya, dan bagaimana kamu dibesarkan gitu ya. Jadi nilai-nilai moral yang kita percaya sejak kecil yang ditanamkan oleh orang tua ya. Jadi tapi satu yang saya tahu pasti bahwa setiap wanita yang menikah itu umumnya waktu dia menikah dia tidak memikirkan perceraian dong ya. Semua tentu menikah karena mengharapkan kebahagiaan ya, dan itu adalah sebuah takdir. Jadi saya percaya bahwa kelahiran, jodoh dan kematian itu di tangan Tuhan. Itu sepenuhnya bukan kontrol kita ya. Kontrol kita hanyalah membuat keputusan-keputusan. Dan kita kan manusia, tidak ada yang sempurna ya. Maksudnya waktu bulan Januari kayaknya keputusan ini yang paling baik. Resolusi. Ya kan, Januari ini kayak keputusan yang paling baik. Tiba-tiba di Agustus berubah ya, karena itu kan urusan dua kepala ya. Yang kita kan bukan dukun ya. Kita mungkin tahu diri kita, tapi kita nggak pernah bisa menebak apa yang ada di isi kepala pasangan kita. Anyway, masukan dari saya adalah hidup itu jalan terus ya. Jadi kita harus bisa, pertama sebelum memutuskan untuk bercerai, coba tempatkan dulu diri kita di posisi suami. Kalau setelah kita tempatkan diri kita di situ masih memang kelihatannya tuh memang masih problem ya, nggak ada solusinya, buatlah keputusan. Tapi sejelek-jelek suami ya, atau mantan suami, bagaimanapun kamu pernah memilih dia tanpa paksaan untuk menikah dengan dia ya. Jadi kamu hargain juga. Makanya saya tidak pernah mau menyebut-nyebut kayak kejelekan mantan saya apa ya, sutra lah ya. Maksudnya bukan salah dia doang kok, salah saya juga. Kenapa saya bilang iya waktu dilamar? Iya dong, kan logikanya kan gitu. Jadi saya bingung kalau orang abis cerai itu main salah-salahan gitu. Ya lo dulu kenapa, lo emang dipaksa tangan lo diborgol, lo dibawa ke KUA? Kan enggak gitu kan. Jadi janganlah, maksudnya
meskipun salah dia lebih besar, salah siapa lebih besar, tapi itu dua-duanya salah deh gitu ya. Udah yang satu mungkin salah menyebabkan perceraian, nah kita sendiri yang merasa nggak salah, kita juga salah loh waktu bilang iya dan percaya sama dia, kita salah gitu loh. Jadi udah jangan nyalain deh, udah cerai aja, itu aja udah salah besar di depan Allah gitu. Masih ada kepinginan untuk ada lagi? Saya masih maksudnya kepengen untuk mencari itu enggak ya, udah enggak lah. Maksudnya nemenin Allah ya. Oh, nemenin Allah ya, nanti insya Allah sih ya saya pengen. Saya masih setiap tahun itu sekitar 2-3 kali ke Toronto, ke Kanada ya, nengokin anak-anak. Cuman setiap malam itu saya Skype sama mereka. Jadi setiap malam itu jam 3, karena beda waktunya 12 jam ya. Saya jam 3 pagi di sana, mereka baru pulang sekolah. Tapi itu Bu, ini cerita udah gonjang-ganjing, naik turun, up and down segala macam. Ya, sampai 3 kali nikah. Sampai juga terus anak-anak ditinggal di sana, mungkin habis Skype juga terus jadi nangis gitu. Tapi kelihatan tetap happy. What is your secret of happiness? Secret of happiness itu pertama adalah yaitu percaya sama 3 hal itu. Yaitu banyak orang bilang, banyak orang ngepet kata-kata bijaksana, tapi dia sebetulnya tidak ada dalam diri dia ya. Jadi cuman asal ngomong doang sih nggak ada artinya gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang kamu harus benar-benar meyakini, karena satu ya yang aku sadar benar ya. Jadi ada satu titik balik yang mungkin aku nggak sempat ceritain di sini ya. Jadi ada satu titik balik di mana aku sadar bahwa sebelum aku bisa bahagiain orang lain, aku harus membahagiakan diri aku sendiri. Itu bukan ego, itu sifat manusia. Karena kalau lo nggak bahagia, bagaimana lo mengerti cara membahagiakan orang? Karena rasa bahagia aja lo nggak kenal, iya kan? Nah saya membahagiakan diri saya dulu, gitu sendiri. Makanya saya habis bercerai, saya pulang karena waktu itu saya betul-betul tidak bahagia. Tapi mudah-mudahan tetap bahagia. Sekarang saya udah ya apapun ya, tomorrow is another day. Oke, today is your present ya. Today is macet. Terima kasih Zara Zetira di The Fantastic Female. Sama-sama.